Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat siang. Saya di tengah jalan ini sama Mas Ardi. Tiba-tiba berhenti di sini, di tengah sawah juga ini. Jadi dan cuacanya cukup panas teman-teman. Ini daerah Kota Gede, daerah bagian selatan teman-teman sekalian. Kota Gede Yogyakarta. Ya, baik teman-teman. Saya tadi pagi ya mendapatkan telepon dari seorang teman nih. Teman sebenarnya dia teman ya senior saya juga sebenarnya ya. Kebetulan beliau ini penyintas, jadi sempat terpapar COVID, sudah sembuh, sudah membaik, sehingga menjadi penyintas dan sudah sempat periksa antibodi. Kan kalau penyintas itu setelah sakit sembuh, kan antibodinya akan naik, ibarat grafik itu akan naik begini. Nah, beliau ini titernya tinggi, termasuk tinggi lah gitu ya, di atas. Kalau yang ini kan pemeriksaannya titernya bukan titer ya, kadar ya, kuantitatif, jadi di atas 1000, jadi tinggi, termasuk tinggi. Nah, beliau kan menanyakan ke saya, Pak Teguh, kalau saya donor berarti saya kehilangan antibodi dong. Baik teman-teman, jadi saya bilang nggak usah khawatir. Jadi beliau ini sudah sebulan yang lalu terkenanya dan sekarang akan donor biasa, donor sel darah merah gitu, whole blood biasa. Jadi pada kondisi yang seperti ini nggak ada masalah. Kenapa saya berani bilang nggak ada masalah? Tidak akan mengurangi jumlah antibodi dan tidak akan mengganggu, akhirnya khawatirnya antibodinya akan terambil kemudian menjadi tiratan. Enggak demikian juga. Ada beberapa catatan ya. Yang pertama adalah bahwa teman saya ini kebetulan beratnya besar juga, beratnya di atas saya, dia mungkin 80 lah ya, 80 kilo. Dan berat dari 80 kilo, cairan darahnya itu kan hampir 5,5 liter volume darahnya. Nah, jadi kalau hanya diambil, saya bilang diambil 350 mili, ini sebenarnya nggak banyak. Ini paling 8% ya, 8-9%. Saya kira nggak besar. Dan dari jumlah itu, plasmanya kan juga hanya separuhnya kurang lebih. Jadi sekitar 175. Nah, kalau perbandingan dari kadar plasma tadi dengan plasma keseluruhan, maka ya nggak sampai 10%. Oleh karena itu sebenarnya teman-teman sekalian, memang betul kalau kita punya antibodi dalam darah kita, dalam plasma lebih tepatnya, kemudian kita donor diambil, maka ya ada antibodi sebagian yang terambil, betul nggak? Betul. Tetapi jangan lupa bahwa pengambilan ini tidak akan sampai menghilangkan atau menghabiskan antibodi, nggak usah khawatir. Nah, di sisi yang lain, orang yang penyintas sudah pernah terinfeksi penyakit virus termasuk corona atau COVID-19, maka dia kan memiliki sel yang namanya sel memori. Nah, sel memori lah yang akan bekerja untuk, namanya juga sel memori, dia akan mengingat, bekerja untuk memproduksi antibodi kembali. Jadi kalau misalnya pun sehabis donor dia terpapar COVID, misalnya ada virus yang masuk lagi, apalagi COVID yang katakanlah yang strainnya sama persis misalnya, maka ya otomatis sel memori kan segera mengenali dan akan segera memproduksi dalam jumlah yang jauh lebih besar. Oleh karena itu sebenarnya ini adalah respon imun tubuh, respon imunologi dari tubuh kita, daya tahan kita untuk melawan penyakit yang pernah sebelumnya menyerang kita. Gitu teman-teman. Jadi dua hal ini menurut saya menjadi dasar bahwa sebenarnya nggak masalah. Di rekomendasi manapun juga tidak ada masalah bahwa seorang yang penyintas, kebetulan teman saya ini dulunya udah biasa donor memang, kemudian terkena COVID, sudah sembuh, sudah sehat kembali, fit penuh, sudah menjadi penyintas istilahnya, dia mau donor lagi, boleh nggak? Boleh. Rutin boleh nggak? Boleh banget lah. Jadi ini mungkin teman-teman ya sekedar tips singkat ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, meskipun sudah punya antibodi dari sakit sebelumnya sebagai penyintas, donor akan terkurangi sedikit, tapi akan tetap aman. Satu, yang kedua akan tergantikan seandainya pun, apalagi ada namanya challenge ya, ada tantangan, ada infeksi yang datang lagi, sel memori akan bekerja dengan cepat, produksinya semakin cepat, jumlahnya juga akan semakin berkembang banyak. Begitu mendapatkan tantangan ya, challenge itu tantangan dari virus yang masuk. Gitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Yang kedua, ini juga sebenarnya berlaku bagi teman-teman yang memiliki antibodi yang bukan dari terkena COVID tapi dari vaksinasi. Jadi makanya orang yang vaksinasi, harapannya antibodi yang akan terbentuk jumlahnya cukup,
Kalau donor apakah hilang? Enggak ya, kayak tadi kasusnya. Akan terkurangi jumlahnya sedikit, tidak akan berefek, tetap akan bisa melawan infeksi yang akan datang, dan tetap akan punya sel memori juga yang bisa produksi sewaktu-waktu akan ada virus yang menantang, misalnya menantang itu masuk lagi ke tubuh kita. Begitu ya teman-teman ya, singkat saja ini dari saya. Ini di tengah jalan takutnya segera ada orang yang lewat teman-teman sekalian. Terima kasih atas atensi teman-teman semua, atas subscribe teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa disampaikan juga kepada teman-teman yang lain supaya info-info kecil ini tetapi mudah-mudahan bisa menambah manfaat dan berfungsi untuk mempertahankan donor kita semuanya ya. Maksudnya yang sudah biasa donor mari donor, yang belum biasa donor ayo coba donor, kenapa tidak ya. Saya juga donor ya, jangan dikira saya tidak donor. Ayo teman-teman kita berdonor. Banyak di sisi yang lain banyak sekali pasien-pasien yang betul-betul butuh darah untuk melanjutkan kehidupannya atau untuk ditolong dalam proses pelayanan di rumah sakit. Begitu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya ya teman-teman. Sampai ketemu di tayangan saya berikutnya. Ciao.